kadang-kadang takut nanti jangan-jangan. Dan sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya tuh sama aja, balik ke nol lagi gitu. Aku Oh ya, Mbak Emal, untuk media sosial itu apa ya? Saya juga pernah membaca kalau punya Topet itu cocoknya di fashion. Kalau Shopee itu cocoknya di ini. Itu kalau menurut Mbak Emal gimana, Mbak? Apakah kayaknya ada kalau ya? kayaknya kalau aku ngelihat ya, marketplace ya berarti ya ini ya. Marketplace sekarang yang lagi hype tinggi Hmm, itu memang Shopee hmm, gitu. Karena aku pun sebagai pengguna ya, aku sebagai pembeli, aku hmm. melihat di Shopee itu memang lebih memberikan kemudahan dan Oh, kemurahan. Jadi kayak itu tadi beli ongkirnya lebih ya. lebih mudah, terus ada voucher cashback-nya dan akhirnya itu orang-orang melihat ke dan lagi gini nih, Shopee itu juga marketingnya lebih gede daripada marketplace yang lain, daripada Hmm, Tokopedia, daripada Lazada. Jadinya hmm, orang-orang juga yang terpikirkan pertama kali marketplace adalah Shopee, gitu. Jadi hmm. orang-orang pun juga akhirnya ikut-ikutan berjualannya di Shopee. Jadi kalau kita di Shopee pun cari apapun kayaknya ada gitu. Nah, kalau Tokopedia itu kesannya memang lebih premium, produk-produk yang Oh. lebih premium. Padahal sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya itu sama aja, cuman cuman kayak lebih ter terfilter gitu loh. Kalau di Shopee Hmm. semua ke Shopee, tapi kalau ke Tokopedia nggak semua. Nah, kalau misalnya kayak Lazada, terus apalagi sih, itu Bapak. ya kayak semacam itu aku kurang aku nggak masukin produk aku ke situ sih, karena aku Hmm. ngerasa memang yang cocok di produk aku produkku ini berarti kayak ya fashion, fashion Ya. tas, boneka dengan target pasarku yang seperti ini, anak Hmm. muda atau dewasa awal, itu memang aku genjotinnya di Shopee yang utama, kemudian Tokopedia. Terus sekarang ikut di TikTok Shop gitu. Oh ya, Mbak Emal mulai dari awal untuk berjualan online sampai sekarang itu butuh waktu berapa lama? Kalau aku dulu memang dari awal banget jualan, itu aku memang lewat online. Cuman dulu Oh. masih online abal-abal ya. Jadi kayak ya cuma sekedar posting dengan seadanya tanpa mikirin mikirin pasarku adalah ini, itu enggak. Jadi cuman tapi memang aku dari awal udah sesimpel aku posting di Instagram. Aku punya Instagram bisnis dari awal memang itu aku posting di situ gitu loh. Akhirnya sampai sekarang berarti sekitar aku mulai nyeriusin bisnis itu sekitar 2016-an. Hmm. Sebelumnya juga sih sebenarnya, cuman ya itu masih kayak pupuk bawang gitu. Ya bisnis nggak bisnis gitu, cuma baru aku seriusin 2016-an. Ini sekitar 6 tahun dan aku kayak aku bilang di awal tadi aku benar-benar ngerasain perbedaannya. Sekarang benar-benar online shop sangat amat menjamur. Semua kayaknya beralih ke online shop gitu. Persaingan semakin kelihatan. Jadi aku pun belajar lagi gitu loh. Apalagi sejak pandemi ini jadi aku benar kayak balik ke nol lagi gitu. Aku belajar marketing lagi, belajar digital lagi. Apa sih ini sebenarnya yang membuat beda dari sebelum pandemi sama sekarang kok drastis banget perubahannya gitu. Jadi ya itu tadi kita harus ngikutin zaman ya, Ya. adaptasi. Jadi meskipun aku dari dulu online sekarang online, aku tetap harus adaptasi gitu loh, mulai belajar lagi dari nol gitu. Karena memang iya berubah sih, aku merasakan itu. Ini Mbak, untuk ini kan bisnisnya kan banyak kan, audiens di sini kan bermacam-macam latar belakang bisnis. Apakah ada bisnis-bisnis yang cocok di online kan, ada yang cocok tidak di online kan? Itu menurut Mbak Emal apa saja Mbak bisnis yang cocok dipasarkan secara online? Oh ini dicocoknya dipasarkan secara offline. Apa saja Mbak kalau menurut Mbak Emal?
Kalau secara spesifik produknya apa, mungkin aku kurang bisa menjawab ya. Cuman Heeh, kayak kita bisa lihat aja nih, misalnya kayak di pasar tradisional, heeh, sama-sama jualan baju nih misalnya, ya ada heeh, kok yang beli, ya kan? betul. Jualan online ada kok yang beli. Yang Hmm, membedakan apa? Pasarnya, gitu. hmm, Karena ada kok pasar yang tidak mengerti online, tidak mengerti hmm, marketplace. Nah, ya kita nggak bisa menyalahkan itu. Orang jualan, misalnya orang berjualan, ya kayak gitu sama-sama baju nih. Di ya, online laris, hanya terus sekedar berjualan di pasar aja juga bisa laris. Karena mungkin yang di pasar ini targetnya adalah memang bukan orang-orang yang ngerti online, tapi ah, orang-orang yang kesehariannya adalah jalan-jalan ke pasar yang memang iya sih. ada kan yang kayak gitu yang Hmm. aku cari baju baru buat lebaran kemana wis tuku dek pasar ada kan ada Iya. juga yang aku mau cari baju tapi aku harus tahu bahannya aku harus pegang bahannya nah Hmm. gimana caranya ya beli secara offline ke mall ke pasar ya itu ada beli cabe ya di offline di pasar di dekat rumahku Melijo ya ya Iya, iya. laris Heeh. nah jadi apa ya memang tidak semua bisa bukan tidak bisa di-online-kan ya, bisa kok jualan untung, cuan, berhasil, sukses, kaya raya, apapun lewat offline, itu bisa. Oh, Cuman memang karena sekarang zamannya adalah online, jadi setidaknya nih kita memang minimal tahulah gimana sih caranya online, apa sih jualan secara online, itu perlu, gitu. Masalah kepake atau nggak kepake itu balik lagi ke bisnis kita masing-masing gitu. jadi pada dasarnya semua bisnis itu bisa di-online-kan ya. Bisa-bisa aja. Tidak tergantung jenis bisnis jasa atau barang saja. Semuanya pasti bisa di-online-kan, tergantung pangsa pasar target pasar apa yang Anda capai. Satu lagi terakhir Mbak dari saya, ada beberapa orang yang ingin mengiklankan usahanya, entah itu di Facebook atau Instagram itu kadang-kadang takut. Nanti jangan-jangan boncos, nanti jangan-jangan kalau menurut Mbak Emma sendiri dengan pola pikir seperti itu gimana Mbak? Wajar, sampai Oh. sekarang saya juga sering boncos, kasihan. Wajar, makanya kayak aku tadi di awal ya, mungkin kalau kita masih pertama kali mau coba ngiklan, pakailah Hmm, budget yang terendah dulu. Berapa ya? hmm. 20.000, 30.000 gitu per Ya, hari. ya. Iya. Jadi eh, misalnya di 30.000, terus kita sesuaikan kira-kira nih jenis kelaminnya adalah ini, usia Ya. segini, Hmm. lokasi segini, bla bla bla, gini gini. Kita buat di pertama kayak gini. Terus kita Hmm. lihat apakah ada peningkatan. Setidaknya nih, apakah followernya nambah atau penjualannya nambah. Oh, jangan penjualan deh. Minimal yang tanya deh, yang nge-like Ya. deh. Kayak progres dikit aja. Itu kita jadikan Hmm. evaluasi. Oh, berarti ini cocok, berarti ini cocok. Nah, next kita coba naikkan lagi 50.000. Betul, Kita betul. lihat lagi apakah masih sesuai. Ada progresnya gimana? Kalau misalnya masih ada progres, naikin lagi 100.000, 200.000 atau gimana gitu. Tapi kalau semisal boncos, saya pun juga sering. Jadi eh, kalau misalnya boncos nih, berarti kita juga perlu mengevaluasi. Ya. Nggak masalah sih kalau kataku kita rugi, namanya juga usaha. Yang Usaha, penting betul. kan kita mendapatkan pelajarannya. Yang penting kita evaluasi. Apa sih yang salah? Misalnya nih, usia kita yang terlalu gede range-nya. Ya. Jadi kan nggak mungkin kan suatu produk itu usianya berapa sih? Semua usia, semua kalangan bisa menggunakan produkku. Enggak kan? Ya. Tapi spesifikan aja gitu. Aku dulu juga kayak gitu. Pertama, ini bisa dipakai semua kalangan kok, aku bikin dari usia 10 tahun sampai 30 tahun gitu. Ya jelas nggak efektif lah ya. Akhirnya karena kesalahanku itu juga aku jadikan evaluasi dan sampai sekarang menurut aku Hmm. caraku yang lebih efektif adalah membuat sempit
range usia itu. Jadi Ya. sekitar 3 sampai 5 tahun lah. Sempit banget gitu. Terus jenis kelamin juga cewek cowok, aku sekarang satu jenis kelamin aja cewek gitu. Terus lokasi, dulu aku sok-sokan Jawa, Kalimantan, Sumatera, semuanya walah iso tuku deh aku. Padahal kan ya enggak kan. Memang semua bisa membeli dari daerah mana aja bisa. Tapi kita juga harus mikirin nih misalnya biaya ongkirnya. Terus di sana butuh apa enggak ya barangku kayak gitu. Jadi kalau aku sekarang lebih milihnya lebih sempit lagi. Misalnya kayak 3 provinsi aja, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat. Itu pun juga ya aku trial juga, coba-coba juga dan akhirnya itu yang menurut aku lebih efektif aku pakai. Jadi memang trial error kadang misalnya nih sama juga nih, endorse juga kayak gitu. Misalnya sekarang berhasil, besok aku coba aja dengan cara yang sama atau dengan orang yang sama gitu Ya. misalnya. Ya nggak berhasil, ya udah gitu. Jadi evaluasi lagi. Mungkin follower-nya bosen gitu loh ngeliat dia pakai produk yang sama, cari lagi yang lain. Ya itu Ya. secara kontinu kita evaluasi aja sih, disesuaikan Jadi, sama kebutuhan. kalau menurut saya untuk menyelamatkan mental Anda agar tidak cepat down ini budgetnya kecil dulu. Nah, setelah diiklankan dengan budget yang kecil, kita evaluasi. Kalau umpamanya apa agak menguntungkan, ini kok ada progres yang cukup signifikan, kita tambah lagi biaya iklannya. Nah, kita naikkan sedikit. Kalau masih bagus lagi, bisa dinaikkan. Jadi Bapak Ibu kalau mengiklankan itu jangan langsung banyak 500.000 atau 1 juta. Nanti takutnya nanti ya kalau balik modal, kalau boncos, nah itu karena sudah terlanjur keluar uang banyak untuk iklan ternyata tidak sesuai harapan. Ternyata ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Mbak Emal. Kayak yang tadi aku udah bilang, jadi kalau kita memang mau menghadapi bahkan sampai memenangkan era digital yang sekarang ini, memang kita harus memerlukan usaha atau effort yang lebih daripada yang lain. Kalau pesaing-pesaing kita menggunakan media digital, melakukan marketing secara online, ya yuk mulai belajar, mengetahui dululah apa sih digital itu, terus gimana caranya, belajar pelan-pelan dan dicoba untuk dipraktekkan juga. Karena bisa jadi dari situ muncul peluang-peluang yang sebelumnya kita nggak tahu, karena memang banyak banget manfaat dan kemudahan dari era digital ini. Kalau memang memerlukan biaya, ya nggak apa-apa, namanya juga usaha dan untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah persaingan ini kita harus mengeluarkan effort yang lebih dari yang lain. Asalkan jangan sampai jadi bumerang yang merugikan kita. Tetap harus ada hitung-hitungannya. Jadi memang ada usaha, akan ada hasil. Kita nggak bakal bisa berubah kalau kita tetap melakukan hal yang sama kayak kemarin. Harus ada cara yang berbeda untuk hasil yang berbeda juga. Sekian Oke. dari aku. Wah, ini mantap sekali nih. Oke, Bapak Ibu, demikian webinar kali ini. Terima kasih banyak Mbak Emal atas materinya hari ini. Semoga mencerahkan bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu kembali di obrolan malam Jumat minggu depan. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.